Cerita ini dimulai dengan menampilkan Marquis alias Skandal Savage yang memberikan instruksi kepada para pencuri-pencurinya si Catwoman yang sekarang ini sudah menjadi anggota League of Shadows-nya Vandal Savage. Putri Vandal Savage tersebut menginstruksikan kepada mereka untuk segera menemukan pecahan meteorit yang berada di kota Gotham, karena dengan pecahan tersebutlah yang merupakan kunci untuk mendapatkan keabadian. Karena dengan hidup berkekalan tersebut maka mereka dapat menguasai dunia. Kemudian dia berjalan ke kendaraan limusin ayahnya. Terlihat Vandal Savage yang sedang menunggunya di dalam. Jika tim ayah anak itu berhasil, Gotham akan diperintah oleh keluarga Savage. Para pencuri kemudian menyebar ke seluruh kota Gotham. Sementara itu di tengah kota dengan keadaan yang penuh kekacauan akibat kebakaran dan kerusuhan yang disebabkan oleh Firefly sebelumnya, yaitu yang ada di serialnya Catwoman edisi ke-58, Robin Tim Drake datang untuk menyelamatkan warga yang terkena zat lengket killer moth alias si Drury Walker. Namun sayangnya ketika dia menyelamatkan warga tersebut, dia diserang oleh bos-bos kejahatan kota Gotham yang muncul ke tengah kota. Mereka berbaris dengan berpenampilan mengenakan kostum Batman. Mereka adalah Killer Moth, Two-Face, Ventriloquist, Mr. Scarface, Black Mask, Profesor Fig, Mad Hatter, dan Firefly. Kelompok penjahat tersebut disewa oleh Vandal Savage sebelumnya untuk membuat kerusuhan di kota Gotham. Robin Tim Drake yang terkunci dan tidak bisa bergerak dikepung oleh kelompok tersebut, di mana Two-Face menyuruhnya untuk berteriak agar segera memanggil teman-teman Bat Family-nya. Dan cerita The Gotham War bagian terakhir ini pun dimulai. Di tempat rahasianya, Catwoman bersama Red Hood dan Batman yang sedang membahas strategi mereka untuk melawan komplotan penjahat dan pasangan ayah dan anak Vandal dan Skandal. Selina ingin Bruce untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya kepada Jason Todd sebelumnya. Namun menurut Bruce, dia tidak punya waktu lagi untuk membahas rencana mereka. Lagi pula, Jason terlihat sudah membaik dan mereka segera kembali ke fokus utama untuk membahas perlawanan Vandal Savage. Oleh dikarenakan Vandal Savage menjadi abadi karena terkena meteor pada ribuan tahun yang lalu, Bruce menjelaskan bahwasannya Vandal Savage mengincar meteor-meteor tersebut ada di kota Gotham. Bruce juga menjelaskan Vandal Savage sudah lama hidup abadi di dunia ini dan sekarang dia mulai kehilangan kekuatannya. Maka sebab itulah dia pun menginginkan lebih banyak pecahan meteor tersebut untuk membuatnya kembali abadi. Ketika dia menyebutkan bahwa dia memiliki bongkahan besar di Batcave-nya yang sedang dia pelajari, Bruce menyadari. Oleh karena itulah Vandal Savage membeli Wayne Manor-nya. Jason Todd dan Bruce Wayne berdebat tentang siapa yang mengacaukan segalanya, di mana Jason menuduh Batman melakukan kepribadian lainnya, yaitu Zur-En-Arrh. Bruce beralasan bahwa itu disebabkan oleh Nightwing karena telah mematikan jaringannya yang ada di serial Batman 138. Nah, di saat mereka berdebat, Catwoman dihubungi Oracle dan menampilkan layar monitor tentang keadaan yang terjadi di kantor polisi GCPD. Di sana ada bos penjahat Gotham yang menyerang kantor kepolisian dan juga Batcave. Mendapatkan kabar tersebut, Catwoman akan mengamankan para penjambretnya yang membuat kerusuhan di kota. Terlebih lagi, Oracle memberitahunya juga mengenai hilangnya Robin Tim Drake. Selina memberikan alat komunikasinya kepada Batman agar dapat menghubungi Bat Family. Yang kemudian dia menghubungi Bat Family, meyakinkan mereka bahwa dia sekarang bersama Bat Family, dan dengan kabar hilangnya Robin Tim Drake di tengah kota, mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkannya. Sementara dirinya yang akan menghadapi Vandal Savage. Nah, di momen inilah Bruce memberikan penjelasan yang singkat dengan kata-kata yang penuh inspirasi ke semua Bat Family. Nightwing pun bertanya, kok bisa si Vandal Savage? Batman pun menjelaskan karena kota Gotham sekarang berada di dalam teror Vandal Savage yang mengincar meteor untuk dicuri melalui penjambretnya Catwoman yang sudah dikuasainya. Dengan mencuri meteor tersebutlah yang akan membuat mereka menjadi abadi. Bruce dan Jason pun saling bertatapan. Lalu si Bruce pun pergi meninggalkannya sambil meminta maaf atas tindakannya selama ini, berharap suatu saat nanti si Jason pasti akan mengerti. Tinggallah si Jason sekarang yang sendirian terduduk di kursinya. Beralih ke Catwoman yang baru saja menemui seorang anggotanya yang mengkhianatinya. Orang itu bernama Teddy yang mencoba untuk mencuri tapi digagalkan oleh Catwoman. Teddy pun menjelaskan bahwasannya dia tidak termasuk dari orang-orang yang mengincar hidup
hidup abadi. Karena dia tidak mau abadi, beralasan dia ingin bertemu dengan ibunya di surga. Kemudian Catwoman menghubungi Tomcat yang di saat itu bersama Lady Clayface. Mereka baru saja mengamankan para penjamret yang mengkhianati mereka. Yang kemudian entah dari mana nih caranya, tiba-tiba Catwoman berkomentar dia memiliki sebuah ide untuk melakukan aksinya. Sementara itu Batman berada di dalam Batcave yang berantakan. Ternyata Vandal Savage telah mengambil meteor yang dia simpan di sana. Yang dimana pada saat itu juga sisi lain Batman yang ada di dalam dirinya, yaitu Batman Zur-En-Arrh, mengatakan kepadanya tentang bagaimana Nightwing memutuskan jaringan Batbox-nya, dan itu tidak termaafkan karena Batman yang telah menciptakannya. Batman pun berteori Vandal Savage tidak bisa membawa barang itu keluar dari gua. Jalan yang dapat dilakukannya adalah melalui anak tangga ke rumah utama. Dia pun melacak agar menemukan apa yang bisa dia dapatkan sebagai petunjuk yang berakhir di luar Wayne Manor, dan tepat di pagar Manor dia menemukan petunjuk. Batman pun kemudian menghubungi Oracle dan menemukan jejak ban mobil itu yang bergerak menuju Manor ke tengah kota. Setelah mendapatkan keterangan dari Oracle yang melacaknya, kendaraan yang dimaksud berada di Gotham Observarium sejak 4 malam yang lalu. Mendapatkan kabar tersebut, kemudian Batman bergerak ke lokasi dan saatnya Vandal Savage akan dihadapinya. Kembali ke tengah kota, tepatnya di kantor kepolisian GCPD, para komplotan penjahat super semakin rusuh. Mereka membakar, menembak, dan menghajar beberapa petugas polisi. Di atas atap GCPD, ventriloquist mengikat Robin Tim Drake ke Bat Signal, yang kemudian Batgirl dan Nightwing tiba di sana. Mereka langsung menyerang para penjahat yang membuat keributan di kantor polisi. Tapi sayangnya, Scarecrow muncul dari dalam kantor polisi tersebut sambil mengeluarkan racun fear toxinnya yang disebarkannya ke semua petugas polisi. Ternyata para polisi yang terkena racun tersebut juga dicampur oleh gas racun ketawanya si Joker, di mana tuh terlihat para polisi dengan wajah tersenyum berlari ketakutan. Nightwing dengan maskernya bersiap untuk berhadapan dengan beberapa bos mafia kota Gotham. Seorang pencuri yang berhasil mencuri sebuah meteor, dia kemudian mencuri sebuah mobil untuk dia serahkan kepada bosnya Vandal Savage. Tanpa disadarinya, Catwoman ternyata berada di atas kendaraannya yang membawanya pergi ke gedung Gotham Observatory. Setelah sampai di sana, Catwoman bertemu Batman yang sudah tiba terlebih dahulu di Gotham Observatory. Batman sedang mengintai lokasi, memberitahu Catwoman apa yang telah ditemukannya. Ternyata pecahan-pecahan fragmen tersebut mengandung semacam parasit yang dapat merusak pikiran para penggunanya. Tidak hanya itu saja, dengan menggunakannya si pengguna tersebut akan menjadi suar pelacak untuk disatukan dengan mendatangkan meteor yang jauh lebih besar untuk jatuh di tengah kota Gotham. Dengan pengungkapan tersebut, mereka berdua harus bekerja sama. Cat dan Bat pun harus beraksi untuk menggagalkan rencana Vandal Savage. Mereka berdua berhadapan dengan Vandal, Skandal, dan beberapa anak buah mereka. Meski sudah diberitahu oleh mereka berdua akibat menggunakan meteorit tersebut, Vandal Savage tidak percaya, yang kemudian mereka terpaksa harus bertarung. Berpindah kembali ke Nightwing yang diserang oleh bos penjahat Gotham. Meskipun dia sempat menghajar beberapa dari mereka, Profesor Fig berhasil menghantamkan pukulan keras di wajahnya. Tepat di saat itu, Lady Clayface, Tomcat, dan seorang anggota Catwoman datang membantu Bat Family. Mereka bersama-sama membantai para bos penjahat di kota Gotham. Di saat itulah The Signal menggunakan kesempatannya untuk membebaskan Robin Tim Drake setelah menjatuhkan Two-Face dan The Ventriloquist. Yang kemudian Robin Tim Drake pun menyelamatkan Nightwing dari serangan Profesor Fig. Begitu juga nih dengan Spoiler yang juga melawan serangan bos penjahat kota Gotham. Saat Tim Drake diserang oleh Killer Moth, dia sempat terlindung dari sebuah kendaraan polisi, dan di saat itulah Robin, Damian Wayne, dan Orphan bergabung dengan keluarga Bat yang lainnya dan memerangi para penjahat. Kemudian Robin Tim Drake berhasil menjatuhkan Scarecrow dengan sekali pukulan telak di wajahnya. Nightwing mengatakan kepadanya dia memang Robin yang kedua. Semua penjahat akhirnya lumpuh dan keadaan pun mulai membaik. Tapi di saat yang sama dan di tempat yang berbeda, Batman dan Catwoman bertempur dengan Vandal, Skandal, dan antek-antek mereka di Observatorium. Meskipun dia memberitahu Vandal bahwasannya rencananya itu akan sangat membahayakan kota Gotham, Vandal Savage tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh si Batman tersebut, yang dimana juga dia semakin bersemangat untuk menyerang Batman dan Catwoman. Skandal menyerang Catwoman dan membujuk Selina tersebut agar bergabung dengan mereka agar mendapatkan kehidupan yang abadi. Namun Catwoman tidak berminat
berminat dan berhasil mengikat leher Vandal Savage dengan cambuknya. Di saat itu Batman menghubungi Bat Family yang sedang membereskan keadaan di GCPD. Dia memberitahu mereka agar segera mengevakuasi dari tempat itu karena beberapa menit lagi ada meteor yang akan menabrak ke seluruh pantai timur. Dia juga menghubungi Oracle agar dapat menghubungi Justice League, berharap agar Superman menabrak meteor yang akan terjatuh sebentar lagi. Namun sayangnya Justice League tidak bisa dihubungi. Nah, bertepatan di saat itulah si Jason Todd yang berada di ruangannya Catwoman mendengarkan saluran komunikasi Batman dan Oracle tersebut, dan dia pun melihat Batwing yang ada di dekatnya. Dia pun kemudian mengambil keputusan untuk mengendarai Batwing agar dapat diledakkannya dengan cara menabrakkannya. Di saat Batman sedang bertempur dengan Vandal Savage, dia diberitahu Oracle bahwasanya Batwing sedang terbang mengudara. Batman ya tentu saja terfikir oleh karena ini mungkin si Jason yang mengendarai Batwing agar dapat ditabrakkannya. Dia langsung menghubungi Red Hood agar tidak bunuh diri seperti itu. Sayangnya Jason mengabaikan mentornya itu yang akhirnya dia menabrakkan Batwing ke meteor dan meledak. Adegan yang mengharukan bagi sosok Jason Todd. Dia rela mengorbankan dirinya agar meteor tidak terjatuh di kota Gotham. Dengan ledakan tersebut, serpihan meteor tersebar ke seluruh kota Gotham, tapi ada pecahan yang lebih besar mendarat di sekitar observatorium dan Vandal Savage berusaha mendekati pecahan meteor tersebut agar dapat menyerap kekuatannya. Nah, di saat putrinya itu ikut untuk mendekati ayahnya, Vandal Savage langsung mendorongnya, mengatakan bahwa dialah yang harus menyerap kekuatannya terlebih dahulu. Kandal merasa ayahnya telah mengkhianati janjinya. Dengan keadaan yang kecewa, dia membiarkan ayahnya menyentuh meteor. Akan tetapi ketika si Vandal Savage menyentuh meteor tersebut, dia menjadi terkejut karena ternyata meteor itu sangat berbeda dan dia merasakan ada yang aneh dengan batu itu, yang kemudian batu meteor itu menjadi retak dan tenggelam masuk ke dalam tanah. Vandal Savage pun ikut masuk terjatuh ke dalam lubang bersama dengan meteor. Si Jason Todd terlihat terbang dengan pasukan di atas udara. Catwoman menyelamatkan Vandal Savage. Menurutnya yang dia selamatkan bukanlah Skandal tetapi adalah Marquis yang dikenalnya selama di penjara Arkham. Meskipun dia berhasil menyelamatkan Marquis, Catwoman terjatuh ke dalam lubang sedangkan Batman tidak sempat menyelamatkannya. Yang terpenting adalah Marquis sudah terselamatkan dan diamankan oleh Batman. Batman yang sangat terpukul dengan pengorbanan Catwoman, wanita yang dikasihinya mungkin sudah tiada. Yang kemudian Jason Todd muncul di sebelahnya Batman dan berduka atas kehilangan mantan tunangannya Batman. 2 minggu kemudian, Bruce Wayne berdiri di dekat sisa-sisa reruntuhan observatorium yang sedang dibangun kembali. Dick Grayson datang menghampiri Bruce. Dia memberitahu Dick Grayson bahwasanya tidak ada mayat yang ditemukan di lokasi ledakan dan ada kemungkinan Selina dan Vandal Savage masih hidup. Tapi ada sesuatu yang harus disampaikannya lagi. Ternyata meteor itu mengandung sesuatu yang lain dan tidak dengan kondisi yang seperti biasanya. Dengan ledakan itu telah membuat seperti Lazarus Pit di bawah observatorium. Kemudian Bruce memberitahu Dick Grayson bahwasanya keluarga kerabat Bat Family-nya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dapat terus maju dengan kepemimpinan Dick Grayson dan Barbara Gordon untuk menjadi mercusuar kehidupan. Dick Grayson pun memberitahu Bruce Wayne selama ini mungkin disebabkan oleh Zurenalf yang telah bersemayam di dalam dirinya. Bruce pun membantahnya karena memang bukan Zurenalf. Begitu juga dengan kesadarannya yang lain. Zurenalf juga berkata bahwa itu bukanlah dirinya. Bruce pun percaya bahwa dia tidak berguna dan dia harus tetap terputus dari Batbox dan terus berjuang dalam misinya sendirian, seorang pahlawan yang sedih karena hidupnya penuh dengan tragedi. Terlebih lagi dengan menghilangnya orang yang dicintainya, Selina Kyle. Sebelum dia pergi meninggalkan Dick Grayson, dia menitip Bat Family untuk dijaganya bersama Barbara. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Dick Grayson dengan kendaraannya. Beberapa saat setelah itu, Batman tiba di sebuah lokasi yang tidak diketahui, tapi tempat itu sepertinya adalah toko payung yang sudah lama ditinggalkan untuk dijadikan tempatnya si Penguin. Tapi si Penguin ini sekarang sudah tidak ada. Di tempat inilah Batman berkomunikasi dengan The Riddler dalam bentuk hologram yang ternyata telah mengarahkannya ke tempat itu semenjak dalam perjalanannya setelah bertemu di Grayson sebelumnya. Batman bertanya kepada si teka-teki misterius itu, apa sebenarnya yang memanggilnya ke tempat ini. The Riddler pun
mengucapkan terima kasih kepada Batman karena telah mengembalikan anak-anak buahnya kepadanya setelah bergabung dengan kelompok League of Thieves-nya pencurinya si Catwoman. Batman menjelaskan sebenarnya dia tidak bekerja sama dengan The Riddler, hanya saja mereka berdua melakukan misi untuk tujuan yang sama. The Riddler pun kemudian berbicara tentang Joker sambil menjelaskan bahwasanya ada 3 orang dari sosok Joker yang dimana semua itu sudah diketahui Batman sebelumnya. Dia pun kemudian mematikan saluran hologram The Riddler, lalu kemudian berangkat untuk mencari Joker agar dibawanya ke Arkham. Dalam perjalanan dia menemukan petunjuk bahwa Selina masih ada. Catwoman memberinya flash disk khusus untuknya yang bertuliskan dalam keadaan darurat. Di sini kemudian disimpulkan ternyata bahwasanya Catwoman selamat dalam lubang meteor. Cerita ini berakhir dengan epilog cerita untuk serial Batman edisi ke-150. Di tempat lain, ada nih seorang penjahat yang menggunakan keterampilan kucing mencurinya yang baru didapatkannya itu. Dia merampok sebuah apartemen, tapi ternyata apartemen yang menjadi sasarannya itu adalah salah satu tempat rahasianya Batman. Ketika dia memasuki sebuah ruangan, dia melihat kostum dan beberapa alat miliknya Batman. Ternyata apartemen itu adalah miliknya Bruce Wayne. Si pencuri pun berkata, "Oh tidak, Bruce Wayne ternyata adalah Batman." Dan cerita ini pun selesai.